Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan pelajaran kita di awal tahun 2025. Nah, itu ya. Berarti setahun kita berkurang umur, ya. Setahun lebih dekat dengan kematian lagi. Baik, mudahan semuanya husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja masih bab sujud sahwi ya. Silakan. Sudah. Permasalahan apabila makmum meninggalkan rukun sholat selain niat dan takbiratul ikram. Baik. Ini permasalahan makmum apa tadi? Orang yang sholat ya, meninggalkan selain niat dan takbiratul ikram. Rukun sholat tapi selain daripada takbiratul ihram dengan niat. Karena kalau niat itu ujungnya. Kalau takbiratul ihram awalnya dari segala sholat. Nah, ada orang lupa apa saja dari rukun sholat kecuali yang niat sama takbiratul ihram. Umpama ada orang lupa membaca Fatihah. Sudah ruku baru sadar, aku tadi nggak baca Fatihah katanya. Bagaimana sholatnya? Batal atau tidak nih? Batal. Belum. Ini permasalahannya ini. Ya, nanti kita lihat ini. Paham ya? Kalau sengaja meninggalkan Fatihah, batal. Ya, karena sengaja kan ya, aku mau baca Fatihah. Aku mau baca Fatihahnya di ruku nanti. Apa ini? Ini jelas batal karena dia sengaja meninggalkan Fatihah di waktu berdiri. Nah, kalau lupa gimana? Kalau kasusnya lupa gimana kalau lupa? Setelah ruku, aku lupa baca Fatihah. Nanti kita lihat kasusnya. Nah, itu rukun bacaan ya, karena Fatihah rukun bacaan. Atau rukun gerakan, umpama ada orang ngelamun. Setelah berdiri, Allahu Akbar, tiba-tiba langsung sujud. Ruku tidak kerjakan. Ya, dia tidak mengerjakan. Langsung sujud. Pas sudah sujud baru sadar, ya Allah, aku ketinggalan ruku. Aku ketinggalan i'tidal. Dua rukun yang dia tinggalkan. Ruku dan i'tidal. Tapi tidak sengaja. Nah, ini permasalahannya. Beda kalau sengaja, aku nggak mau ruku, aku nggak mau i'tidal, langsung aja sujud. Wah, begitu sujud. Kalau sengaja, batal. Ini kalau tidak sengaja. Bagaimana hukumnya? Baik, lanjut baca. Apabila makmum meninggalkan rukun dari salah satu rukun-rukun selain niat dan takbiratul ihram, seperti dia hanya sujud sekali saja, maka baginya tidak dianjurkan untuk kembali agar dia bisa mengerjakan rukun yang tertinggal tadi. Melainkan dia mengikuti imam saja, kemudian setelah salamnya imam, dia menambah satu rakaat lagi dan tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Oh, ini masalah makmum ya. Masalah makmum. Gini ya. Jadi ingatin ya, kita kembali sama kasusnya lupa juga. Tapi lupanya ini siapa yang lupa? Makmum. Kalau imam yang lupa kan enak tuh ditegur sama imam. Subhanallah kata makmum. Ya, ditegur sama makmum bisa. Nah, tapi kalau makmum yang tersalah gimana? Padahal pertemuan yang lalu kita bilang apa yang kesalahan makmum itu ditanggung oleh imam, gitu kan ya? Yep. Kesalahan makmum ditanggung oleh imam. Siapa yang kemarin nanya di sini? Yang kemarin kalau seandainya makmumnya tidak pakai kunut, imamnya berkunut, makmumnya tidak berkunut, sampean. Nah, bagaimana itu hukumnya? Ya, jawabannya adalah kesalahan makmum ditanggung oleh imam, nggak apa-apa. Nah, asalkan kesalahan yang berkaitan dengan masalah sunnah. Ya, enggak apa-apa. Tapi kalau berkaitan dengan rukun, apakah ditanggung oleh imam? Nah, kita lihat. Nah, seperti contohnya tadi ngelamun nih. Makmumnya ngelamun. Imam sujud 2 kali, dia cuma sekali. Ya, sekali saja. Orang 2 kali, semua dia sekali aja. Tapi lupa. Sudah berdiri baru ingat, ya Allah, aku sekali aja sujud tadi. Apakah dia ngulang sholatnya atau gimana? Jawabannya tidak. Lalu apa yang dia kerjakan?
maka rukun yang dia tinggalkan tadi itu dianggap nihil. Kalau dia umpama itu kejadiannya di rakaat pertama itu dikatakan nihil, artinya kosong. Artinya nanti setelah imam salam, dia wajib untuk menambah apa? Satu rakaat. Jadi statusnya ini kayak orang apa ya? Kayak orang masbuk. Ya, seperti orang masbuk. Tapi kalau tiap rakaat lupa terus, tiap rakaat lupa, rakaat pertama lupa, rakaat kedua lupa, ketiga lupa, keempat lupa, ya akhirnya 4 rakaat semua kayak masbuk jadinya nanti. Udah dipaham dulu di sini? Baik. Lanjut. Dikarenakan ketika dia lupa meninggalkan rukun tersebut, dia sedang menjadi makmum. Jika dia benar-benar yakin meninggalkan rukun sholat tersebut. Tetapi jika dia ragu-ragu telah meninggalkan rukun sholat tersebut, maka dia menambah 1 rakaat lagi setelah salamnya imam, dan sebelum salamnya dia disunahkan untuk sujud sahwi. Nah, lihat kasusnya ya. Kalau tadi dia yakin nih melakukan kesalahan itu, maka dia hanya menambah rakaat tanpa ada sujud sahwi. Kenapa? Karena dia yakin telah sujud cuma sekali umpama, atau dia tidak pakai ruku umpama. Berarti rakaat itu dianggap nihil, dianggap kosong. Setelah salamnya imam, dia wajib menambah rakaat yang tadi dikatakan kosong. Pertanyaannya, apakah sujud sahwi? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena satu, dia melakukan kesalahan itu secara yakin. Artinya pas setelah berdiri baru, oh tadi memang saya sujudnya cuma sekali. Satu. Yang kedua, dia melakukan kesalahan itu pada saat posisi menjadi makmum. Kita ingat kemarin, kesalahan yang dilakukan oleh makmum ditanggung oleh imam. Nah, jadi kalau seandainya dia telah meninggalkan sujud sekali, dia sadar setelah berdiri baru dia sadar, oh tadi saya sujud sekali, imam 2 kali, saya sekali. Yakin dia? Maka salatnya tidak batal dan hanya menambah 1 rakaat setelah salamnya imam dan tidak ada sujud sahwi. Tetapi, sekali lagi, kalau seandainya dia ragu-ragu setelah dia berdiri dengan imam, aku tadi sujudnya sekali kah 2 kali ya? Sekali kah 2 kali? Sekali kah 2 kali? Bingung dia. Nah, ambil asal masalah. Apa asal masalahnya? Kalau dia lahir, dia sudah sujud atau belum? Waktu lahir, kita lahir dalam keadaan sujud atau tidak? Belum kan ya? Berarti kita dikatakan belum sujud ini. Artinya, kalau orang itu ragu-ragu, aku tadi sujudnya sekali kah 2 kali? Imam yakin 2 kali, cuman aku tadi kayaknya ngelamun. Sekali kah 2 kali, sekali kah 2 kali. Ini berkelanjutan terus sampai umpama imam salam. Kalau seandainya berkelanjutan terus ragu-ragunya, maka wajib bagi dia untuk menambah 1 rakaat yang ragu-ragu tadi sujudnya itu. Ya, kemudian dianjurkan bagi dia untuk sujud sahwi. Kenapa kok sujud sahwi? Karena permasalahannya dia meragukan apakah tadi dia sekali sujud dengan imam tadi atau dia tidak. Nah, beda kasus yang pertama tadi. Kalau kasus pertama tadi dia yakin telah meninggalkan sujud, alias dia hanya sekali sujud saja. Bisa nggak dipahamkan ini perbedaannya? Bisa. Nah, kalau nggak paham kita ulangi lagi contohnya. Lanjut ya. Udah ya dipaham ya? Baik, lanjut. Permasalahan apabila makmum bangkit duluan dan tidak mengikuti tasyahud awal bersama imam. Baik, bentar ya. Ini sama kasusnya dengan kunut ya. Pada pertemuan yang lalu kita bahas kunut dengan tasyahud awal itu 1 level, 1 derajat. Maksudnya apa 1 derajat? Kedua-duanya, yakni kunut subuh dan tasyahud awal itu termasuk dalam kategori sunnah abad, gitu kan ya.
termasuk sunnah ab'ad. Kemarin kita sudah bahas kalau seandainya orang lupa kunut gimana, orang lupa tasyahud awal gimana, kan kita sudah bahas. Nah sekarang permasalahannya ada seorang makmum, imamnya tasyahud awal, tapi dia tidak tasyahud awal, sama aja dengan kunut. Ya, sama kasusnya dengan kunut. Imamnya berkunut, dia tidak berkunut, tetapi sudah duluan. Alias mungkin imamnya terlalu panjang ya. Pas sujud kedua, rakaat kedua, Allahu Akbar. Kirain makmum, imam ini berdiri. Pernah nggak kasus seperti itu? Sering kan ya? Allahu Akbar. Kirain makmum, imam ini berdiri. Makmum berdiri, tiba-tiba ternyata imamnya lagi tasyahud awal. Apa yang terjadi nih? Kata imam, nah berdiri aku katanya. berdiri. Imamnya lagi tasyahud awal. Apa hukumnya? Kita lihat nanti. Sama juga kasusnya kunut. Ya, kasusnya kunut. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Kirain makmum, Allah, turunlah makmum. Kebiasaan berdahulu dari imam. Allah kata imam. Kirain makmum ini imam ini sujud. Ternyata tidak. Allahumma hdina. Turunlah makmum dan buak sampai di tempat sujud, kecelek katanya. Kata anak Balikpapan, kecelek aku. Kirain imam ini sujud, ternyata kunut. Padahal si makmum ini sudah sampai di tempat sujud. Bagaimana kasusnya itu? Mudah dipaham dulu ya. Ini kasus si makmum tidak sengaja. Sekali lagi, makmum meninggalkan tasyahud awal bersama imam atau meninggalkan kunut bersama imam karena tidak sengaja. Mudah dipaham? Nah, kemudian kasus kedua sama. Tapi makmum ini sengaja tidak mau tidak mau tasyahud awal. Ketika imamnya Allahu Akbar, imam tasyahud awal. Kata makmum, aku malah tasyahud awal, aku mau berdiri aja. Berdiri dia. Dia nunggu di atas nih. Sengaja enggak mau tasyahud awal. Batal enggak salatnya makmum? Enggak batal. Tidak batal. Kenapa? Karena yang ditinggalkan itu masalah sunnah saja. Ya, atau imam kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Ini enggak mau berkunut. Aku mau duluan aja di sujud. Tunggu di sujud pertama. Allahu Akbar, sujud pertama dia. Dilamain di situ. Ya, dia sujud makmum ini di pertama tadi dilamain. Artinya dia meninggalkan kunut beserta imam itu dengan sengaja. Dia duluan untuk sujud. Nah, paham dulu ya? Jadi kasusnya ada dua nih. Iya, enggak batal. Salatnya enggak batal. Kenapa? Salatnya makmum enggak batal. Kenapa? Karena yang ditinggalkan adalah masalah sunnah. Jadi sekali lagi, ada yang enggak sengaja, makmumnya berdiri, ternyata imamnya masih tasyahud awal, dan sengaja, apa hukumnya? Nanti kita bahas. Yang kedua begitu juga, orang yang kunut, imamnya kunut, dia duluan sujud, tapi enggak sengaja. Ya, ini kasus enggak sengaja. Kemudian kasus yang kedua, dengan sengaja, memang enggak mau dia ngikutin imam. Imam tasyahud awal, aku enggak mau, aku berdiri aja. Naik rakaat ketiga. Atau begitu juga kunut. Imamnya kunut, makmumnya enggak mau, sangat anti dengan kunut. Aku turun aja, aku tunggu imam di sujud pertama. Nah, tapi sengaja meninggalkan kunut tadi. Apa hukumnya? Jadi yang pertama enggak sengaja, yang kedua sengaja. Kita lihat. Hukum pertama enggak batal dua-duanya ya. Salatnya enggak batal. Kenapa? Karena ini yang ditinggalkan adalah masalah sunnah ab'ad saja. Baik, silakan dibaca. Apabila dia bangkit tetapi dia lupa, maka dia wajib untuk kembali duduk dan mengerjakan tasyahud awal bersama imam dikarenakan bangkitnya itu tidak sempurna. Nah, jadi kalau nggak sengaja, ini kan sering itu ya, Allahu Akbar, kirain makmum, imam ini berdiri. Allahu Akbar, berdiri, makmum ini berdiri. Sekalinya melihat orang jamaah pada tasyahud awal, apa yang dikerjakan?
maka sang makmum ini wajib untuk apa? Duduk. Kenapa? Karena dia nggak sengaja meninggalkan tadi, sedangkan mengikut imam, karena berdiri itu nggak sengaja, sedangkan mengikut imam itu hukumnya wajib, maka kembali dia. Ya. Begitu juga kunut, nggak sengaja nih, Allahu Akbar, sudah sujud nih, ternyata imam kunut. Ya, maka dia wajib untuk berdiri kembali. Kenapa? Karena meninggalkannya dengan tidak sengaja. Baik, kalau sengaja gimana? Nah, baik, lanjut. B. Jika bangkitnya itu dengan sengaja, maka baginya disuruh untuk memilih di antara dua cara. 1. Menunggu imam di dalam berdirinya. 2. Kembali duduk dan mengerjakan tasyahud awal bersama imam. Nah, kalau seandainya si makmum ini berpatokan, ini kan cuma sunnah, aku tinggalkan aja bersama imam, aku nggak mau tasyahud awal, aku nggak mau berkunut. Lalu dia dari kalau tasyahud awal dia berdiri, kalau dia kunut dia sujud. Dia berkeyakinan itu kan hukumnya cuma sunnah saja, dan dia meninggalkan itu semua tanpa ngikutin imam dengan sengaja. Maka orang yang seperti ini disuruh pilih untuk memilih dua pilihan. Silakan. 1. Menunggu imam di dalam berdirinya. Ini yang kita bilang tadi. Dia nunggu di sujudnya saja sampai imam kembali ke sujud dari kunutnya. Atau dia berdiri saja rakaat ketiga sampai imam bangkit berdiri ke rakaat ketiga. Kemudian atau yang kedua, pilihan yang kedua, kembali duduk dan mengerjakan tasyahud awal bersama imam. Atau dia tobat, ya aku udah mau ikutin imam tasyahud awal, berdiri dia. Tapi kalau aku nggak ikutin imam, udah enak ya. Lalu dia duduk lagi, itu boleh. Atau ketika dia imam berkunut, maksudnya dia langsung sujud. Aku nggak mau berkunut, apa tuh kunut? Sujud dia. Tapi ternyata dia, kalau nggak kunut rasanya nggak enak juga lah. Kembali lagi dia berkunut di atas mengikuti imam, juga boleh. Nah, jadi kasus permasalahan yang kedua ini, si makmum itu sengaja meninggalkan tasyahud awal bersama imam. Si makmum itu sengaja meninggalkan kunut bersama imam. Kalau dengan sengaja, ini dia disuruh memilih dari salah satu dua alternatif. Yang pertama, dia tetap berdiri saja di rakaat ketiga sampai imam bangkit ke rakaat ketiga dari tasyahud awalnya, atau dia kembali untuk duduk bersama imam dalam mengerjakan tasyahud awal. Begitu juga kunut, dia tetap di sujud pertamanya sampai imam nanti sujud pertama di rakaat kedua, atau dia kembali mengikuti imam di kunutnya bersama-sama imam. Udah dipaham kira-kira ini ya? Cuman kasus yang kita dapati hampir rata-rata nggak ada orang sengaja berdahulu sujud, ya, dengan sengaja meninggalkan imam yang sedang berkunut. Begitu juga belum pernah saya mendapati kasus orang sengaja meninggalkan tasyahud awal kemudian dia menunggu rakaat ketiga. Itu sangat nggak ada. Tapi yang sering terjadi adalah tanpa sengaja. Itu yang kasusnya tadi. Allahu Akbar kata imam. Kirain makmum, imam rakaat ketiga nih. Sekalinya imam tasyahud awal. Padahal makmum sudah berdiri. Apa yang dia kerjakan? Wajib sang makmum itu untuk duduk tasyahud awal bersama imam. Begitu juga dia kunut. Imamnya kunut. Allahumma hdina. Kirain makmum, imam ini sujud. Sujudlah dia, tak begitu. Ternyata imam lagi kunut. Apa yang dikerjakan? Ini kan tanpa sengaja. Maka sang makmum wajib kembali untuk berdiri mengikuti imam bersama kunutnya imam. Walaupun kunut itu, tasyahud awal itu semuanya sunnah abad. Kenapa kalau wajib kembali? Karena dia meyakini kunut itu adalah termasuk gerakan sholat yang sunnah. Ya, begitu juga tasyahud awal itu juga meyakini tentang kesunahannya. Udah dipaham kira-kira? Baik. Ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Bingung nggak? Agak bingung ya? Betul Pak ya. Jadi sujud adik saya di itu makmum. Makmum imamnya tuh tahu nggak kan Pak? Dia duduk.
langsung berdiri. Imamnya tasyahud awal. Oh ya, kenapa? Terus setelah itu setelah salam dikit baru diingatkan sama belakangnya terus sudah kata gitu. Nah, ini kemarin sudah kita bahas belum ini? Sudah, lupa lagi nih. Sudah, tapi nggak apa-apa lah kita ulangin ya. Nah, kalau tadi kita yang baru belajar itu kasusnya makmum yang lupa. Nah, sekarang kembali lagi ke pelajaran 3-4 kali yang lalu tuh. Ya, sebulan yang lalu sudah kita bahas itu. Imamnya kelupaan tasyahud awal. Ya, sama juga imamnya kelupaan kunut. Umpama tasyahud awal dia lupa. Allahu Akbar kata imam, naik ke atas. Ditegur sama makmum. Subhanallah kata makmum. Sebentar dulu, belum. Umpama makmum menegur, Subhanallah kata makmum. Boleh nggak imam kembali? Boleh nggak imam kembali? Tidak boleh. Tidak boleh. Ingat kemarin ya, kita bahas itu. Kalau seandainya mau imam, mau salat sendiri, apabila orang yang salat ini ketinggalan tasyahud awal, dia sudah berdiri. Tapi berdirinya mendekati ke tempat duduk. Maka dia boleh duduk mengerjakan tasyahud awal tanpa nanti sujud sahwi. 1. 2. Tapi apabila dia berdiri sudah mendekati batas ruku. Batas ruku itu gimana? Nah, ini berdiri gini. Ya. Nah, kalau dia begini berdirinya, nah ini ingat, ini berdiri mendekati batas ke tempat duduk. Duduk kembali, nggak apa-apa. Kerjakan tasyahud awal. Tapi kalau berdirinya mendekati batas ruku, Allah. Nah, di sini sudah. Nih, batas ruku. Batas ruku di sini nih. Dia sudah di sini nih. Atau dia berdirinya sudah sampai ruku. Mau begini lah, sudah batas ruku. Atau sudah melewati batas ruku. Apalagi sudah berdiri tegak. Apa yang terjadi? Lanjut. Apa yang kita bahas kemarin hukumnya? Boleh nggak dia duduk kembali? Tidak boleh. Tidak boleh. Terusin saja. Nah, begitu juga kasus sampean itu. Kalau umpama imamnya lupa tasyahud awal. Berdirilah imam. Makmum nggak ada yang negur-negur juga, nggak ada yang ngasih tahu juga. Ya mungkin nggak ada negur karena makmumnya juga lupa. Imam lupa, makmum lupa. Satu masjid lupa semuanya. Mentang-mentang sak makmum ini ngikutin imam, pasrah aja lah. Imamnya ternyata lupa tasyahud awal. Ya, selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sah nggak salatnya? Sah nggak salatnya imam? Sah. Salatnya makmum sah nggak? Sah. Padahal nggak pakai sujud sahwi loh. Sah nggak? Sah. Ya, tapi setelah salam ada yang negur. Mam, ente kelupaan tasyahud awal. Kata imam, kenapa aku nggak dikasih tahu katanya. Padahal kan nggak apa-apa kalau seandainya memang lupa nggak apa-apa. Nah, kalau seandainya setelah salam baru diingatkan, maka jikalau sudah lama jaraknya antara salam sama dia ingat telah meninggalkan tasyahud awal, sudah lama, sudah panjang nih. Kalau seandainya jaraknya lama, sudah subhanallah, alhamdulillah, amin. Baru diingatkan, sudah. Tidak perlu sujud sahwi. 1. Tapi kalau seandainya dia ingatnya telah meninggalkan tasyahud awal setelah salam, tapi ingatnya itu tidak jauh jaraknya antara dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Aku lupa ketinggalan tasyahud awal. Boleh nggak dia sujud sahwi? Boleh. Jawabannya boleh. Sujudlah sahwi dia. Oh, kenapa sujud sahwi? Karena ingatnya dia lupa tasyahud awal itu tidak jauh jaraknya antara dia ingat dengan salam. Sujudlah sahwi dia. Boleh. Atau yang ketiga, jaraknya dekat tapi sudah ngomong-ngomongan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah kata makmum. Mam, ada apa? Tadi imam lupa lah tasyahud awal. Oh, iya kah? Iya, ngotot-ngototan lagi situ.
Apa yang terjadi? Boleh nggak sujud sahwi? Nggak boleh sudah. Kenapa tidak boleh? Lah sudah ngomong semuanya, sudah bubar sholatnya. Sah nggak sholatnya? Sholatnya sah. Paham kira-kira? Nah, itu bisa ke masalah tasyahud awal. Nah, bisa juga umpama kekurangan rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat zuhur, ternyata imamnya 3 rakaat, makmumnya gak ngelamun. Kata makmum, mam, tadi sholatnya 3 rakaat loh. Kata imam, iya kah? Lalu ngomong lagi sama orang, gimana sholatnya tadi 3 rakaat nggak atau 4 rakaat? Kata yang lainnya, perasaan 3 loh mam. Yang lain bang, saya nggak tahu, katanya ikutin imam aja. Apa yang terjadi? Ngulang semuanya sholat. Dari awal. Lah kenapa? Karena sudah ngobrol lama. Ngobrolnya banyak. Paham kira-kira? Nah, seperti itu. Tapi kalau seandainya kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegur, ada makmum bilang, "Mam, perasaan saya nih. Tapi nggak tahu ya. Perasaan saya sampai tuh sholatnya 5 rakaat tadi loh. Perasaan saya." Kata makmum, kata imam, "Aku nggak tahu juga sih. Coba tanya yang lain bang. 4 atau 5?" Kata makmum yang lain, "Perasaan kami 5. Perasaan nih. Tapi agak ragu-ragu." Apa yang terjadi? Sah nggak sholatnya? Sah sudah. Orang sudah salam kok. Kelebihan rakaat. Nggak apa-apa sudah. Jadi kalau sudah salam, kelebihan rakaat, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kurang, ini bermasalah. Kalau kurang bermasalah. Kalau dia sambil ngobrol dan sebagainya baru diingatkan, maka ngulang dari awal sholatnya karena kekurangan rakaat. Tapi kalau kelebihan, aman sudah. Mudah dipaham kira-kira? Baik. Agak membingungkan ya masalah ini karena jarang terjadi. Terjadi. Makmum tuh jarang terjadi bikin kesalahan. Tapi kalau pernah aja sih terjadi umpama pas imam ke tasyahud awal, imamnya langsung berdiri. Itu kan pernah juga ya terjadi. Karena imamnya mungkin salah kode. Salah memberikan kode. Sebenarnya kan kalau dari bangun sujud menuju ke tasyahud awal jangan panjang-panjang. Allahu Akbar. Lah ini tidak panjang. Allahu Akbar. Kirain makmum, imam ini berdiri. Kacau imam seperti itu. Akhirnya berdiri semua. Ya, ala kulli hal. Ada yang sholat id, sholat id ada sholat id di video di media sosial di YouTube kata di mana? Mungkin karena karena jarang sholat id dikerjakan setahun sekali atau setahun 2 kali kan ya. Kemudian mungkin agak lupa. Imamnya kan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada makmum ketika imam Allahu Akbar kirain makmum ini ruku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bangun imam makmumnya sampai Allah sampai Alhamdulillah. Terus Allahu Akbar sampai 7 kali. Sampai makmum ini sudah disujud nih. Kok enggak ada yang ruku, enggak ada yang apa? Kok semuanya berdiri? Dilihat kanan kiri. Baru akhirnya kembali lagi. Coba lihat itu videonya. Pernah nonton videonya enggak? Pernah ya? Itu kalau sudah mau dekat hari raya itu keluar tuh yang aneh, yang lucu-lucu tuh tentang sholat id itu video-videonya. Ya ala kulli hal. Itu dia bisa jadi hari raya aja tidak pernah sholat ya. Sudah sholat di ujung-ujung lagi. Ya. Ada yang sudah pada bubar, tidur aja dia. Enggak bangun-bangun. Saking ngantuknya tadi sholat itu. Imam sudah pada bubar, jamaah sudah bubar, tidur dia di jalanan. Dibangunin orang baru dia sadar. Ya setahun sekali, setahun 2 kali sholat id itu. Baik, habis? Satu bab lagi. Satu apa lagi? Satu bagian lagi. Satu baru baik nanti ya masuk ke yang baru. Terakhir, habis? Iya. Kemana? Tulisannya mana? Dianjurkan bagi sang makmum untuk sujud sahwi bagi dirinya sendiri, yaitu pada permasalahan 1. Apabila dia sholat sendiri dulu kemudian dia mengerjakan sesuatu yang mengharuskan untuk sujud sahwi, lalu dia menjadi makmum, yakni berjamaah mengikuti imam di pertengahan sholatnya, maka khusus bagi dia saja dianjurkan untuk sujud sahwi di akhir sholatnya. Ya. 2. Apabila dia menjadi masbuk
dan setelah salamnya imam dia bangkit dan meneruskan sholatnya, tiba-tiba dia mengerjakan sesuatu yang mengharuskan bagi dia akan sujud sahwi, maka dia pun dianjurkan untuk sujud sahwi di akhir sholatnya. Baik, ini kayaknya sudah pernah kita bahas kasusnya, tapi kita ulangin lagi. Pada pertemuan yang lalu kita katakan, apabila makmum melakukan kesalahan dari penyebab sujud sahwi, sang makmum ini, maka sang makmum tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena kesalahan makmum ditanggung oleh imam. Tapi dengan dua syarat, ya, dengan dua syarat. Kalau dua syarat tidak sempurna, maka sang makmum ini dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, artinya apabila makmum melakukan kesalahan di dalam dua masalah ini, yang penyebabnya dari sujud sahwi, maka walaupun dia jadi makmum, dianjurkan bagi dia untuk sujud sahwi. Satu contoh ya. Pertama, ya, ada dia datang ke masjid setelah orang pada bubar sholat, kan bisa saja itu. Datang dia, ternyata orang sudah pada bubar sholat. Cari jamaah lagi kanan kiri, tengok kanan kiri, nggak ada yang berjamaah. Lalu dia salat, Allahu Akbar, umpama salat zuhur, Allahu Akbar. Dapat 2 rakaat, rakaat pertama bagus, rakaat kedua bagus. Di rakaat kedua, di dalam salat sendirinya, dia lupa tasyahud awal. Berdirilah dia rakaat ketiga. Sujud sahwi nggak nanti? Sujud sahwi nggak? Nah, kemudian pada saat rakaat ketiga datanglah rombongan lalu melaksanakan sholat zuhur dengan berjamaah. Rombongan ini sholat zuhur rakaat pertama. Yang tadi orang sholat sendiri rakaat berapa sudah? Rakaat ketiga. Pertanyaannya, boleh nggak yang sholat sendiri itu, yang notabene sekarang di rakaat ketiga, mengikuti dengan jamaah yang baru yang notabene-nya rakaat pertama? Boleh nggak? Jawabannya boleh. Nah, dalam kasus ini yang masbuk adalah bukan makmum, yang masbuk adalah imam. Boleh. Setelah imam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Wah, eman kalau saya nggak berjamaah ini. Lalu dia niat dalam hati, aku mengikut imam. Dalam hati, aku mengikut imam. Boleh begitu? Boleh. Nanti setelah rakaat kedua, imam naik rakaat ketiga, makmum ini mufarakah, aku berlepas dari jamaah, langsung salam. Paham gak seperti itu? Nah, dalam kasus seperti ini, karena si makmum tadi melakukan kesalahan sebelum dia berjamaah dengan imam, maka dianjurkan bagi dia untuk sujud sahwi. Mudah dipaham gak ini? Ini jarang terjadi, tapi bisa dilakukan. Nah, kemudian yang kedua, yang sering dilakukan, yang sering terjadi maksudnya adalah orang masbuk. Umpama imam sholat subuh. Ya, rakaat kedua datanglah masbuk. Imamnya berkunut, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, dan seterusnya. Makmum yang masbuk ini berkunut nggak? Berkunut juga. Setelah imam salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Si makmum ngapain? Nambah. Ini makmumnya yang masbuk. Berdirilah si masbuk ini rakaat kedua. Kemudian dia ruku, kemudian dia i'tidal. Setelah i'tidal apa yang dikerjakan? Kunut. Tapi si makmum ini lupa kunut. Allahu Akbar, langsung sujud. Melakukan kesalahan gak si makmum ini? Ya. Kesalahan yang dilakukan setelah pada saat masih posisi menjadi makmum atau setelah selesai jadi makmum? Setelah selesai jadi makmum. Sering ditanyakan orang ini, kalau kita tidak berkunut pada saat masbuk, setelah imam salam kita berdiri untuk nambah rakaat, lalu kita lupa berkunut, padahal kita tadi berkunut sama imam, tapi yang ini kita lupa. Apakah sujud sahwi? Sujud sahwi. Jawabannya adalah sujud sahwi. Mudah dipaham kira-kira? Baik. Selesai? Ada perhatian? Bagi orang yang masbuk diwajibkan untuk mengikuti sujud sahwinya sang imam dan disunahkan kembali untuk sujud sahwi di akhir sholatnya. Baik. Kita pernah bahas kalau imam sujud sahwi, maka makmum wajib sujud sahwi, gitu kan ya? Nah, kemudian kata ulama disunahkan lagi si masbuk ini
untuk sujud sahwi yang kedua kali, walaupun dia tidak ada melakukan kesalahan. Contoh gini ya, umpama imam lupa kunut, si masbuk ini datang lupa kunut, ya sudah lupa kunut. Pada saat imam setelah tasyahud akhir, si imam ini kan sujud sahwi. Sujud sahwinya imam ini sunnah, tapi bagi makmum hukumnya wajib mengikut imam, sujud sahwi. Nah, kemudian imam salam. Setelah salam, si masbuk ini berdiri untuk nambah 1 rakaat. Kemudian makmum ini berkunut juga. Berkunut di rakaat tambahan ini. Nah, kata ulama, di rakaat tambahan ini walaupun si makmum ini juga berkunut, maka disunahkan bagi dia setelah tasyahud akhir sebelum salam untuk sujud sahwi. Kalau sujud sahwi karena tadi imam melakukan kesalahan itu. Jadi totalnya dia melakukan sujud sahwi berapa kali? 2 kali. 3 kali. 3 kali. 3 kali? 2 kali ya. 2 kali. Pertama yang kesalahan imam, yang kedua sendirian tapi tanggungan dari imam tadi. Kesalahan imam tadi maksudnya. Ya ala kulli hal, paham nggak paham? Mudah-mudahan paham. Ya, ala kulli hal seperti itu. Selesai sujud sahwi? Selesai. Apa sambungannya? Sujud tilawah nanti Sujud Bapak. tilawah. Baik, selesai dulu ya. Nanti kita sambung lagi di kesempatan akan datang. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.